Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro dan Kontra seputar khilafah ala minhaji nubuwah, seputar pemerintahan Islam. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Siddiq Aljawi, pakar politik, ahli fikih kita yang akan membahas masalah ini. Salah satu yang sering dibicarakan di tengah-tengah masyarakat adalah dalam sistem khilafah, apakah partai politik itu, boleh lebih dari satu? Untuk itu kita akan mendiskusikan ini dengan Ustadz Siddiq Aljawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kadang-kadang terbayang Ustadz, dalam sistem khilafah itu seperti komunis, Ya, partainya hanya satu. Bagaimana menurut Ustadz Siddiq Aljawi? ya itu tidak benar ya. Jadi dalam negara khilafah itu nanti boleh berbilang partai atau ta'adudul ahzab. Tidak hanya satu partai, tapi boleh dua, boleh tiga. Jadi partai politik itu multi partai. Tetapi walaupun Islam itu membolehkan multi partai, tetapi partai itu tidak ada kecuali partai Islami. Mmm, Jadi asas partai itu tidak boleh ada kecuali berasaskan Islam. Kenapa itu Ustadz? Nah, karena dalilnya menyatakan atau mewajibkan demikian yaitu dalam surat Ali Imran ayat 104. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini Quran surat Ali Imran ayat 104. Artinya, wal takun hendaklah ada minkum di antara kamu ummatun. Umat ini menurut tafsir-tafsir ya, itu artinya jama'atun. Itu tafsiran Ibnu Abbas terhadap kata ummatun. Jadi wal takum minkum ummatun itu artinya hendalah ada di antara kamu satu jamaah Mmm, ya yang tugasnya itu adalah yada'una ilal khair yang mengajak kepada al khair kebaikan itu tafsirnya dalam kitab-kitab tafsir artinya ilal Islam mengajak kepada Islam wa ya'muruna bil ma'rufi mereka memerintahkan yang ma'ruf yang sesuai dengan Islam wa yanhauna 'anil munkar dan mereka melarang dari kemungkaran yaitu segala hal yang bertentangan dengan Islam. Nah, pada ujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ulaika dan mereka itu humul muflihun adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, eee, apakah boleh dalam negara khilafah itu ada lebih dari satu kelompok atau partai politik? Jawabannya ayat itu menunjukkannya yaitu dari mmm, kata wa ulaika ya, wa ulaika itu artinya adalah mereka itu. Jadi mereka itu atau ulaika itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah domir kata ganti untuk menunjukkan jauh ulaika bukan haulai mereka ini tapi ulaika domir jamak yang jauh tetapi yang jelas itu menunjukkan jamak mmm, mereka itu. Jadi mereka itu ya jamaah tadi, jamaah yang menyeru kepada al khair, amar ma'ruf nahi mungkar mereka itu jamak ya. yang penting melaksanakan Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu Ustadz? ini kaitannya dengan mengapa tadi saya katakan yang penting asasnya Mmm, adalah Islam. Karena begini, karena yang kelompok yang dapat atau mampu melakukan mmm, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan ada kecuali berasaskan mmm, Islam. mmm, Misalnya amar ma'ruf nahi mungkar misalnya di tengah-tengah masyarakat ada minuman keras, mmm, ya kan? Minuman keras ini kalau dalam pandangan Islam kemungkaran, maka itu menjadi sasaran amar ma'ruf nahi mungkar dan itu mmm, tidak mungkin sebuah kelompok itu bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang melarang tadi, melarang khamr mmm. tadi kecuali asasnya Islam. Karena dalam Islam itu khamr itu hukumnya haram. Jadi tidak mungkin ada kelompok yang asasnya misalnya paham sekuler atau misalnya kelompok asasnya Kristen atau apapun. Karena menurut mereka orang-orang sekuler, orang-orang Kristen atau yang lainnya itu
menganggap khamr itu Hmm. halal. Hmm. Jadi nggak mungkin ada partai politik atau kelompok yang asasnya sekularisme atau asasnya agama lain selain Islam, karena mereka pasti membolehkan minuman keras atau khamr. Ya, bagaimana dengan ayat Al-Quran yang sering diklaim bahwa ayat ini tidak membolehkan malah adanya partai-partai itu, ya, dengan mengatakan bahwa setiap partai itu nanti tiap golongan itu akan merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Ya itu surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Hmm. Nah biasanya yang diambil itu hanya sepenggal, yaitu kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan atau partai itu akan berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Hmm. Jadi konotasinya memang buruk partai itu karena berbangga pada apa yang mereka miliki. Sehingga akhirnya ayat ini ada yang menggunakan sebagai dalil haramnya ada banyak golongan atau partai atau jamaah di tubuh umat Islam. Ya kan? Mereka menyebutnya kelompok-kelompok itu adalah hizbiyun, ya Hmm. kan? Nah, ini sebenarnya begini. Jadi kita harus memahami ayat ini secara lengkap, tidak hanya surat Ar-Rum ayat tadi yang kullu hizbin tadi, Ar-Rum ayat 32. Ini harus kita kaitkan dengan Ar-Rum ayat sebelumnya 31 yang bunyinya begini. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Hmm. Jangan termasuk orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Minalladzina farraqu dinahum. Yaitu siapa? Orang-orang yang memecah belah agama mereka wa kanu syi'an, sehingga mereka itu menjadi berkelompok-kelompok. Nah, baru setelah itu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok atau golongan berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Jadi maksudnya begini. Ini ditegaskan dalam kitab yang berjudul Al-Kholas wa Ikhtilafun Nas karya Syekh Muhammad Asywaiki. Itu intinya begini. Kata hizib, kelompok atau golongan pada ayat itu yang itu dicela ya, konotasinya itu tercela. Itu adalah kelompok yang mempunyai pemikiran yang di luar Islam. Pemikiran syirik atau pemikiran kufur. Karena ayatnya tadi wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Berarti yang disebut hizib tadi, kullu hizbin bima ladaihim farihun, itu pemikiran hizib atau kelompok itu adalah pemikiran syirik, pemikiran kufur. Jadi ayat ini tidak bisa diterapkan untuk sebuah golongan atau kelompok yang pemikirannya itu masih islami, masih dalam koridor pemahaman Islam. Itu tidak bisa diterapkan. Adakah ayat Al-Quran yang justru memuji kelompok sebutlah Hizbullah? Nah, jadi menurut saya kita harus adil, jangan mengambil ayat yang mencela kelompok hanya satu ayat tadi, surat Ar-Rum ayat 32 tadi. Ada ayat dalam Quran, surat Al-Maidah ayat 56. Dalam ayat Al-Maidah surat Al-Maidah 56 itu ada ayat yang menyebut kosakata hizib, ya, kelompok atau golongan, tapi dalam konotasi sesuatu yang dipuji oleh Allah, bukan sesuatu yang tercela. Ya. Dalam ayat itu surat Al-Maidah ayat 56 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wa may yatawallallaha, barang siapa yang berloyalitas kepada Allah, wa rasulahu dan rasulnya, walladzina amanu dan berwali atau berloyalitas kepada orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi, maka golongan atau kelompok Allah humul ghalibun, mereka itulah orang-orang yang menang. Surat Al-Maidah ayat 56. Jadi ayat ini mengandung kosakata Hizbullah, partai Allah atau golongan Allah, tetapi dalam konotasi yang terpuji, yang bagus gitu. Jadi pertanyaan saya itu kadang-kadang begini, kenapa ya ada orang itu kok seakan-akan tidak adil, ingin mencela kelompok-kelompok Islam, harokah-harokah Islam, dengan mengambil satu ayat tapi mengabaikan ayat yang lain. Hanya mengambil ayat kullu hizbin bima ladaihim farihun. Lalu harokah-harokah Islam itu
dicela, itu kelompok yang tercela. Loh, bukankah ada ayat yang lain yang memuji partai-partai golongan Allah itu dalam surat Al-Maidah 56? Kenapa ayat ini tidak disinggung? Ya. Nah, kita ini harus adil. Ada ayat yang memang mencela hizib atau kelompok golongan, tapi ada ayat yang memujinya. Nah, ini harus bisa kita letakkan dalam satu frame atau kerangka pemahaman yang tepat, proporsional, adil. Jadi begini, surat Ar-Rum ayat 32 tadi yang mencela kelompok-kelompok karena berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka, itu adalah kelompok-kelompok yang pemikirannya di luar Islam. Contoh misalnya kelompok Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah ini bukankah pemikirannya itu pemikiran kufur? Karena meyakini, mengimani adanya Nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu sudah di luar kerangka Islam. Itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Tapi kalau kelompok-kelompok, katakanlah misalnya kelompok Al-Ikhwanul Muslimun, kelompok Hizbut Tahrir, kelompok Jamaah Tabligh, kelompok macam-macam, selama pemikirannya masih Islami, walaupun ada khilafiyah perbedaan, itu tidak bisa dikenakan ayat tadi, kullu hizbin bima ladaihim farihun, karena kata-kata hizib tadi itu terkait dengan ayat sebelumnya. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu tergolong kepada orang-orang musyrik. Jadi yang disebut partai atau golongan yang dicela ini yang pemikirannya itu syirik, pemikirannya kufur gitu loh. Nah, tapi kalau golongan atau pemikiran itu golongan atau kelompok itu pemikirannya masih Islami. Nah, ini yang dibolehkan multi golongan, multi hizib tadi di dalam surat Ali Imran 104. Wa ulaika mereka kan tidak satu tapi lebih dari satu kan. Nah, di samping itu dengan dalil surat Al-Maidah ayat 56 tadi yang memuji ada kata-kata hizib atau kelompok Allah atau golongan Allah, tetapi dalam konotasi yang tidak dicela, tetapi dalam konotasi yang dipuji oleh Allah di dalam Quran. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang berwali atau berloyalitas kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, maka hizbullah, golongan Allah, ini adalah orang-orang yang menang. Ya, terima kasih Ustadz Siddiq Al-Jawi. Luar biasa penjelasannya. Ya. Demikian tadi pemirsa diskusi kita tentang boleh tidak di dalam sistem khilafah lebih dari satu partai. Ustadz Siddiq Al-Jawi tadi mengatakan tentu saja boleh, asal ya partai itu didasarkan pada Islam, menyerukan kepada Islam dan melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Partai-partai selain itu tentu tidak dibolehkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.